Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang mortalitas atau angka kematian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan death rate. Oke, kira-kira apa itu death rate atau angka kematian? Kan? Kematian adalah angka yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kematian per tahun atau untuk melihat laju pengurangan penduduk di suatu daerah. Oke, jadi penjelasannya seperti ini. Jadi mortalitas itu jangan dipahami sebagai yang uh, untuk menunjukkan kenapa gitu loh, bukan kenapanya gitu loh. Jadi di sini tidak membahas mengenai mengapanya. Kenapa orang itu mati ya memang orang itu meninggal karena memang udah takdirnya gitu kan pertama kan. Tapi bukan itu yang kita ingin teliti, tapi uh, kita tanya berapa. Nah, jadi karena kan ditanyakannya kan angka, jadinya kan harus yang ditanya yang tepatnya adalah berapa. Jadi berapa angka kematian per tahun di suatu daerah. Jadi ada beberapa indikator ya. Pertama adalah tingkat kematian. Jadi kita meneliti tentang tingkat kematiannya, berapanya selama per tahun di suatu daerah. Nah, bukan tapi dari sini juga ada untuk melihat laju pengurangan penduduk. Nah, laju pengurangan penduduk ini diasosiasikan dengan kematian. Gitu. Karena kan kita kan kan angka kematian. Jadi penduduk di suatu daerah jumlahnya akan berkurang karena kematian. Nah, jadi untuk di bab ini fokusnya adalah berapanya gitu loh. Kita tuh ngitung berapa angka kematian per tahun di suatu daerah gitu, yang mengakibatkan jumlah penduduk di daerah tersebut berkurang. Kayak gitu ya. Oke. Berikutnya bentar ya. Nah, ada faktor penyebab. Faktor penyebabnya itu ada dua. Pertama, ada yang menyebabkan kematian atau penunjang kematian atau promortalitas. Jadi, kematian di satu daerah disebabkan sebabnya dulu ya. Jadi kayak jadi di satu daerah ya selain memang karena memang udah takdirnya gitu, cuma bagaimana orang tersebut meninggal kenapa alasannya, alasan sih kayak hmm, lebih ke penyebab gitulah. Karena kan orang meninggal memang sudah takdir, tapi sebab yang mengatakan dia menuju kematian, nah itu yang kita teliti gitu kan. Seperti contoh, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Seperti di negara-negara berkembang, yaitu terutama di Afrika gitu kan, kayak kesehatan itu mahal gitu loh. Hanya segelintir orang yang tinggal di kota dan mungkin dia punya jabatan gitu kan, yang memang bisa menikmati fasilitas kesehatan, mereka-mereka yang tinggal di pedesaan, miskin, dan memang seringkali banget kelaparan, akan menyebabkan kesehatan terganggu, ya kan? Yang seharusnya orang yang kesehatannya bagus bisa hidup hingga menurut biologi ya, misalkan 70 tahun, ini usia 40 tahun aja udah mulai sakit-sakitan gitu loh. Usia 50 tahunnya udah komplikasi yang mengakibatkan ya dia lebih cepat menerima penyakit dan berakibat pada kematian gitu kan. Terus kemudian fasilitas kesehatan yang belum memadai. Ini dikarenakan ini sebenarnya ada hubungannya antara satu sama dua ini ya, karena kesehatan dijaga dengan fasilitas. Nah, kalau misalkan ingin
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, ya fasilitasnya memadaikan dulu. Kalau misalkan tidak memadai, ya sebenarnya bohong gitu kan. Jadi ada 1, 2 ini ada, hubungan-hubungannya lah. Nah, terus berikutnya adalah, mmm, keadaan gizi penduduk yang rendah. Salah satu faktor penunjang kesehatan kan adalah gizi. Kalau misalkan dia kurang gizi, otomatis dia akan gampang terkena penyakit, yang mungkin saja penyakit tersebut bila berkomplikasi kemudian lebih, menyerang tubuh dan kekebalan tubuh secara masif, ya dia bakalan meninggal gitu kan. Terus terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir. Nah, mmm, banyak banget peristiwa-peristiwa, di Indonesia seperti dulu zaman Belanda pernah ada istilahnya Gunung Krakatau meletus, itu yang meninggal sekian puluh ribu orang, bukan cuma di Indonesia saja, bahkan katanya pengaruhnya sampai ke Perancis dan Rusia. Jadi di zaman ketika Gunung Krakatau dan satu lagi mungkin, Gunung Tambora meletus, menyebabkan, perubahan musim. Kan zaman tersebut masih sangat-sangat mengandalkan alam dong ya kan. Karena alamnya otomatis berubah karena peristiwa gunung tersebut meletus, ya gizi mereka mungkin tidak bisa panen sebanyak tahun-tahun sebelumnya, menyebabkan gizinya itu rendah. Nah, gizinya rendah berarti kesehatannya terancam. Karena kesehatannya terancam, ya dia lebih terserang penyakit, apalagi kan pada saat itu musim dingin ya kan. Jadi disebutkan kalau di tahun di mana 2 gunungnya meletus, tidak ada yang namanya musim panas atau musim semi di Eropa. Jadi orang-orang Eropa sepanjang tahun mengalami musim salju terus dan akhirnya ya jatuh sakit dan meninggal gitu. Terus juga gempa bumi seperti gempa bumi, banjir, tsunami kayak gitu ya. Dan seperti contoh di Nanggala Aceh Darussalam, berapa banyak orang yang meninggal akibat tsunami. Terus juga yang baru-baru ini seperti di Tasikmalaya, di Garut, terus kemudian ada lagi kemarin juga banjir di Kalimantan, mungkin bukan sampai sampai meninggal ya, tapi lebih ke, kesehatannya menurun gitu. Terus kemudian ada gempa bumi di Sulawesi. Nah, itu merupakan salah satu pro-mortalitas dalam hal ini. Kemudian peperangan. Kita tahu perang itu kan memakan banyak korban jiwa, seperti contoh misalkan sebanyak 6 juta orang Yahudi meninggal akibat Holocaust, ya, sistem sistematik yang dilancarkan oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua. Ada yang pengen tahu? Terus juga ada wabah penyakit kayak misalkan ini COVID gitu kan, nah, dan pembunuhan banyak seperti contoh dulu di tahun 1945 di zaman-zaman Indonesia baru merdeka terjadi pembunuhan sistematis di Rawagede, terus juga di Sulawesi Selatan. Zaman Jepang juga pernah ada di Montrado di Kalimantan. Nah, itu penunjang kematian. Lalu berikutnya adalah penghambat kematian atau anti-mortalitas. Jadi ini faktor ini menghambat banyaknya kematian pada penduduk di suatu wilayah. Pertama adalah meningkatkan kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan. Jadi dengan semakin meningkatkan kesehatan para penduduk, maka ada yang disebut dengan nama angka harapan hidup. Jadi misal angka harapan hidup adalah angka yang kira-kira dicapai oleh penduduk di suatu negara karena kesehatan mereka benar-benar bagus, terus juga karena gizi mereka cukup. Nah, jadi dan juga ada fasilitas-fasilitas yang memang diperuntukkan untuk mereka sebagai penunjang mereka dalam kehidupan, kayak misalkan di Jepang, kenapa di Jepang banyak orang tua yang berusia 100 tahun, itu karena
mereka sangat aware atau sangat awas terhadap kesehatan mereka sendiri gitu. Jadi kesadaran masyarakat akan kesehatan itu benar-benar sangat-sangat diharapkan banget. Berikutnya adalah fasilitas kesehatan yang memadai. Nah, dengan meningkatnya kesadaran penduduk akan kesehatan, maka harus diiringi oleh fasilitas kesehatan juga, ya kan? Fasilitas kesehatan yang memadai juga harus diiringi dengan kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan. Orang mau sehat harus difasilitasin. Ada fasilitas kesehatan, orang harus sadar. Gitu. Jadi dua-dua ini benar sangat-sangat berkaitan erat ya. Terus meningkatnya keadaan gizi penduduk. Coba kita bayangkan negara-negara makmur seperti negara-negara Eropa Utara, Finlandia, Swedia, Denmark, Norwegia, dengan negara-negara Afrika seperti yang dulu pernah terjadi kelaparan seperti di Ethiopia, terus kemudian di negara-negara Afrika kayak gitu. Nah itu tuh kan beda lah ya gitu kan. Yang satu karena keadaan gizinya sangat-sangat kurang, sangat-sangat butuh gizi banget. Ada yang mungkin tidak tercover karena kemampuan mereka cuma segitu, yang mengakibatkan mereka gizinya itu kena kurang ya. Jadi kesehatannya terganggu. Paling sering ada yang namanya stunting. Stunting itu kalau istilah kita tubuh itu jadi pendek dari sejak kandungan gitu loh. Jadi ketika ibunya mengandung dia, mereka kurang gizi. Ketika lahir mereka jadi stunting gitu. Cuma kan stunting tidak hanya dipengaruhi oleh gizi aja, tapi karena genetik juga ya gitu kan. Bayangkan dengan negara-negara Nordik yang memang kesehatan didapat, kesejahteraan mereka diperhatikan sejak dalam masa kandungan. Ada mungkin berbagai macam fasilitas dalam bentuk subsidi dan lain sebagainya yang diperoleh manusia di sana sejak mereka dalam kandungan. Nah, akibatnya kan kayak sistem kemakmurannya berbeda yang mengakibatkan kesehatan mereka juga bakal berbeda gitu loh. Nah, terus memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan bidan. Ada kasus di mana mungkin kan pernah sering dengar berbagai macam negara yang di situ banyak banget macam penyakit, bahkan ada satu negara kalau nggak salah Zimbabwe yang 80, 70, 80% penduduknya HIV/AIDS. Ya kan karena kesadaran masyarakat tentang kesehatan juga menurun dan tenaga medisnya mungkin kurang. Nah, coba bayangkan dengan negara yang seperti Kuba. Kuba itu salah satu negara yang paling banyak dokter di dunia. Setiap 6 orang ada satu dokter. Di Kuba ya, negara Kuba. Dan mereka itu bahkan bisa mengekspor dokter ke luar negeri gitu. Nah, dan juga bidan gitu kan. Nah, makanya bidan itu salah satu ya tenaga medis yang dibutuhkan orang gitu. Daripada orang pergi ke dukun beranak yang mengakibatkan angka kematian bayi itu jauh lebih tinggi, mereka akan lebih baik ditangani oleh bidan. Apa bedanya tenaga bidan dan paraji atau dukun beranak? Kalau dukun beranak itu seperti yang kita tahu, dia tidak ada rekam jejak akademik medisnya. Mereka hanya berasal dari penuturan orang yang mengajarkan mereka teknik melahirkan, pelatihan gitu-gitu aja, tanpa dilihat dari skill kemampuan akademis medisnya gitu kan. Kalau bidan, dia itu kan karena didasari oleh pengalaman akademis yang memang ada ilmiahnya, jadi pengalaman mereka akan lebih mumpuni dan lebih baik daripada dukun beranak gitu. Dan memang di beberapa negara bahkan praktek dukun beranak itu sudah dilarang karena ya memang karena dukun beranak tidak berasaskan prinsip prinsip akademis medisnya, jadi sering salah penanganan yang mengakibatkan ibu dan anak lebih cepat meninggal. Berikutnya, habis ini. Nah, tadi saya belum bahas ini. Mortalitas atau angka mortalitas itu ada perhitungannya ada 3 ya, yaitu angka kematian kasar, angka kematian bayi, angka kematian menurut umur. Nah, angka kematian kasar
death rate adalah menghitung jumlah penduduk yang meninggal dunia setiap 1.000 penduduk. Nah, ini untuk bacanya ini kayaknya nggak perlu dibahas nih. Yang ini, ya ini nggak di ini kena nih, ini salah nih. Aku lupa edit. Nah, jadi terus ini ya. Angka kematian total adalah jadi di antara 1.000 penduduk ya, itu yang meninggalnya itu umum. Jadi tidak dihitung berdasarkan umur. Misalkan umur 0 sampai misalkan umur 0 sampai 10, 10 sampai 30, 30 sampai 50, 50 sampai 60, 60 ke atas. Nah, saya kan begini kan dibagi-bagi nih penduduknya nih. Nah, ini kalau di nomor 1 ini dia itu global, semuanya dihitung rata. Nah, permasalahannya adalah apakah bisa seperti itu? Karena kan tidak, misalkan ketahui angkanya sekitar misalkan ya 10,4. Setinggi ini misalkan. Apakah di 1.000 orang terdapat angka CDR-nya 10,4 misalkan? Kan nggak mungkin juga kita pikir emang yang meninggal umur berapa aja. Nah, siapa tahu memang usianya 6, misalkan di satu daerah kebanyakan 60 tahun semua gitu, dan kemudian yang meninggal banyak karena memang pada usia tua, itu kan ada perinciannya, ini enggak. Ini global gitu. Jadi kan kita bertanya-tanya apakah di daerah tersebut benar angkanya setinggi ini ya. Kemudian nanti diperhalus. Ada 2 caranya. Yang pertama adalah angka kematian bayi. Jadi kita menghitung bayinya aja. Kayak bayi kan istilahnya tidak semua dilahirkan dalam keadaan selamat. Mungkin dia salah penanganan atau memang bayinya ini lemah, terus kemudian terjadi komplikasi dan lain sebagainya, kemudian mungkin banyak yang meninggal. Nah, itu kan di rentang usia 0 sampai 10 nih. Nah, ini kita hitung bagian ininya aja. Jadi ketika kita mempresentasikan IML atau infant mortality rate atau angka kematian bayi, didapat misalkan hasilnya 2,4. Itu cuma angka kematian bayi aja. Berarti kan di dalam 1.000 penduduk, bayi yang meninggal ya sekitar segini aja bayinya doang. Tapi tidak semua yang meninggal cuma pas bayinya aja. Siapa tahu ada yang umur berapa, yang memang berkurang karena kematian. Itu ada umur menurut angka kematian menurut umur atau age specific death rate. Nah, ini berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan umur. Umur 0 sampai 10 berapa? 10 sampai 30 berapa? 30 sampai 50 berapa? 50 sampai 60 berapa? Misalkan kayak gitu kan. Misalkan sekarang coba kita bikin ininya, testernya. Nah, misalkan begini. Kita misalkan ada presentasi seperti ini. Sorry. Nah, misalkan 0 sampai 5, 5 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 40, 40 sampai 50, 50 sampai 60, terus ada lagi di lebih dari 60. Nah, misalkan ada kelompok umur seperti ini. 0 sampai 5 cuma misalkan ini. 5 sampai 10 nih kalau di grafik ya misalkan tinggi. 20-20 kecil, 20-40 kecil, 40-50 kecil, 60 udah mulai agak banyak, 60 lumayan banyak. Itu kan kayak misalkan ketika dibentuk grafik seperti ini misalkan kan gini kan ya. Jadi kayak kurangnya di antara 40-50 ini. Berarti dapat disimpulkan usia 10 sampai 50 itu
mortalitasnya kecil karena faktor apa gitu kan, 60 dan di atas 60 kenapa. Nah, jadi kayak istilahnya ada pengkelompokan yang kita tuh jadi yakin, oh tidak semua yang meninggal di usia 60 atau di usia bayi gitu kan, tapi ada di usia-usia yang lain. Jadi istilahnya kayak kita tuh lebih yakin, eee, angka kematiannya ini kecil atau besar tergantung jumlah umur yang ingin diketahui gitu, kayak gitu ya. Dan itu aja, penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.